untuk menyampaikan materinya dan memberikan motivasi kepada kita semua. Waktu dan tempat saya langsung silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali saya bisa coba ini ya, share Saya, screen. Nanti saya bantu share screen ya. Mau di biar share saya, screen ya, Kak? ya, nanti saya share sendiri saja dari Oh, sini. oh ya, sip, sip, oke. Tadinya ini saya mau mana tadi filenya ini? Ini. Ya, bagaimana sudah Sudah tampil? Oke, sudah oke. screen dulu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Pertama-tama, terima kasih kepada teman panitia yang sudah mengundang saya, kepada Ibu Ika. Saya sebenarnya agak kaku kalau panggil Ibu Ika karena jarang sekali kita memanggil dengan sebutan Bu dan Pak. Tapi kali sini ada mahasiswanya, jadi dengan terpaksa saya harus memanggil Ibu. Terpaksa ya? Oke. Beberapa dan juga salam hormat saya kepada rekan-rekan yang sudah bergabung, utamanya teman-teman sesama pemateri. Beberapa di antaranya saya kenal dengan baik. Kita sempat juga chatting-chatting, saling berbagi ya, mengenai bagaimana trik untuk melulusi ini beasiswa. Untuk giliran saya yaitu menembus beasiswa Amerika. Ini saya bagi 3 bagian sesuai dengan permintaan dari teman-teman panitia, yaitu bagaimana mencari, mendaftar, dan mendapatkan beasiswa. Kemudian pengalaman hidup, saya tinggal di kota M selama 5 tahun, dan kemudian strategi memenangkan beasiswa luar negeri yang saya coba integrasi ke dalam beberapa slide-nya. Nah, yang pertama mungkin adalah bagaimana mencari dan mendapatkan beasiswa luar negeri. Ini tadi sebenarnya sudah dibahas juga oleh beberapa pemateri. Jadi ketika ingin mendapatkan beasiswa, pada dasarnya ada 2 aplikasi yang kita lakukan. Aplikasi ke universitas tujuan, kemudian aplikasi ke pemberi beasiswa atau fundingnya. Nah, ini kadang saling terkait dalam arti ada funding beasiswa yang memberikan fasilitas dua-duanya, ada juga yang terpisah. Saya ambil contoh misalnya kalau ke Amerika itu ada beasiswa Fulbright. Fulbright ini tidak mewajibkan ada penerimaan universitas dulu. Nanti setelah lulus beasiswanya, baru kemudian difasilitasi untuk apply ke universitas tujuan yang ada kerjasamanya dengan Fulbright. Sementara beasiswa yang saya lulusi kemarin, Dikti, itu wajib ada penerimaan dari universitas dulu, baru kemudian bisa mengajukan aplikasi ke Dikti. Jadi dua aplikasi ini kadang dia bergerak bersamaan, kadang juga tidak, kadang satu menjadi prasyarat untuk yang lain. Kalau LPDP seingat saya bisa dua-duanya, bisa ada LOA dulu, bisa juga tidak ada LOA, tapi akan diberikan waktu sekian bulan atau sekian tahun untuk mendapatkan LOA. Nah, yang pertama yaitu aplikasi ke universitas yang diinginkan itu pada dasarnya sebuah proses yang cukup panjang ya. Ini bukan sehari semalam, bukan 2-3 minggu, ini bisa sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin ada juga yang sampai bertahun-tahun. Nah, yang pertama yaitu mencari universitas tujuan. Tadi sudah dibahas oleh beberapa pemateri bagaimana mencari universitas tujuan. Ada yang sesuai bidang kerjanya, kalau misalnya sudah bekerja. Kalau yang fresh graduate, yang belum bekerja juga tetap apply sesuai dengan rencana dia ke depan. Kemudian reputasi bidang ilmunya kan universitas dulu itu ada yang terkenal di bidang pertanian, ada yang terkenal di bidang hukum, ada di bidang ekonomi segala macam, itu juga kadang menjadi pertimbangan. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah pada dasarnya ketika kita mendaftar universitas tujuan, satu yang dikejar itu surat sakti namanya LOA, Letter of Acceptance. Kadang-kadang disebut kadang-kadang disebut juga offer letter, acceptance letter, dan segala macam. Jadi ketika kita mendaftar universitas tujuan, pada dasarnya ini yang ingin kita dapatkan, surat sakti itu. Tadi dijelaskan oleh Adinda saya, Alim, prosesnya cukup detail bagaimana dia bisa mendapatkan LOA itu.
Nah, untuk memenuhi LOA itu, kita mesti memenuhi persyaratan. Kalau untuk Amerika, kalau kita mengunjungi website dari universitas yang kita inginkan, biasanya ada bagian admission, itu di situ biasanya dia sebutkan semua persyaratannya. Ada standar IPK, misalnya apabila diminta, pengalaman kerja yang dituangkan dalam kurikulum vita, kecakapan bahasa Inggris, baik itu IBT TOEFL dan IELTS, ataupun juga yang lain-lain yang masih diterima, tapi umumnya memang IBT TOEFL dan IELTS. Kemudian tes lainnya yang dianggap perlu ya, misalnya GRE atau GMAT kalau untuk jurusan bisnis administrasi. Ini yang agak sedikit berbeda dengan universitas di luar Amerika, karena ada di Amerika itu ada tambahan tes GRE dan GMAT itu. Kemudian membuat goal statement. Nah, ini juga salah satu pembeda. Jadi di Amerika itu tidak mewajibkan ada proposal penelitian. Kenapa? Karena sistem pendidikan di Amerika itu sebentar akan saya jelaskan, itu tidak langsung penelitian. Makanya tidak wajib ada supervisor dulu. Yang penting itu adalah ada goal statement-nya. Goal statement itu dia semacam esai yang menunjukkan kenapa kita mau belajar di situ. Ini berguna bagi penyeleksi di universitas untuk mengetahui bahwa kebutuhan kita itu mereka sediakan. Apa yang kita ingin pelajari, mereka memang punya untuk menerbitkan LOA-nya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mempersiapkan pemberi rekomendasi. Biasanya itu 3 orang. Tadi juga sudah dibahas oleh pemateri pertama tentang pemberi rekomendasi. Biasanya kita memilih itu orang yang betul-betul mengenal kita secara satu atau atasan di bidang kerja kita. Jadi dia bisa menggambarkan kecakapan kita dalam bidang ilmu tersebut, bisa juga kecakapan kita dalam bidang kerja yang kita lakukan saat ini. Nah, jadi mesti cukup cermat dalam memilih rekomendasi. Kenapa? Karena universitas di luar negeri itu sangat sangat percaya dengan rekomendasi. Jadi usahakan sebisa mungkin rekomendasi itu betul-betul menuangkan untuk meyakinkan universitas tujuan bahwa kita layak untuk diterima. Setelah itu semua selesai, persyaratan dipenuhi, maka terbitlah LOA. Tadi sempat dibahasakan oleh Alim, jadi bisa unconditional, ada kondisional. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka yang terbit unconditional atau tanpa syarat, ya LOA tanpa syarat. Kemudian setelah itu ada lagi aplikasi ke pemberi beasiswa. Ini ada banyak macam. Kalau untuk Amerika itu ada Fulbright, LPDP, ada Dikti. Ada juga Fulbright Dikti, kerjasama antara Fulbright dengan Dikti. Jadi uangnya dari Dikti tapi dikelola oleh Fulbright. Ada ISF, ada Ariman Fellowship, dan lain-lain. Yang di-cover dalam beasiswa ini sangat umum, itu biaya kuliah per semester, tuition fee, biaya bulanan, asuransi kesehatan, bantuan tesis atau disertasi, kemudian conference. Nah, ini yang mesti teman-teman juga cermat melihat apakah beasiswa tersebut full, artinya dia menyediakan semua itu, atau partial, apakah dia cuma menyediakan setengahnya. Harus dilihat baik-baik apa saja komponen yang disediakan. Dan jangan lupa benefitnya ditimbang sesuai kebutuhan. Misalnya gini, ada beasiswa yang menyediakan biaya keluarga, family allowance, misalnya Dikti dan LPDP. Dikti dan LPDP itu kalau tidak salah sama, jadi bisa sampai maksimal 2 tanggungan keluarga. Tanggungan pertama itu 25%, tanggungan kedua 25%. Jadi bisa bertambah beasiswa kita menjadi 150%. Nah, ada juga Fulbright misalnya, itu dia tidak memberikan bantuan untuk keluarga. Tapi di sisi lain, visa yang diterbitkan oleh Fulbright itu membuat misalnya pasangan yang kita bawa itu bisa bekerja. Nah, ini bedanya. Jadi visa di Amerika itu pelajar ada 2 macam, ada J1, ada F1. Kalau J1 itu adalah program kerjasama, misalnya Fulbright dengan Indonesia, jadi pasangannya itu bisa bekerja. Kalau F1, seperti konteks saya, pasangan saya tidak bisa bekerja, tapi dari Dikti kita dapat family allowance. Jadi silakan ditimbang saja sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan rencana hidup selama di Amerika. Kemudian ini adalah beberapa link untuk beasiswa. Terakhir ini saya coba cek tanggal 25 Mei, beberapa hari yang lalu. Ini masih aktif dan bisa sering-sering dicek, nanti akan di-share oleh teman-teman panitia.
Nah, ini ada isian umum dalam ketika kita mengisi formulir beasiswa. Jadi formulir beasiswa itu macam-macam ya, macam-macam. Itu beragam sekali isiannya, tetapi biasanya ada esensi yang serupa. Tadi dijelaskan oleh teman-teman yang lolos beasiswa yang lain di Jepang, di Taiwan segala macam, di Belanda. Umumnya itu ada esensinya. Misalnya kita menjelaskan apa yang kita lakukan saat ini, apa pekerjaan kita, atau apa aktivitas kita saat ini. Kemudian apa yang kita butuhkan sehingga kita membutuhkan beasiswa itu, pengetahuan atau skill keterampilan apa yang kita butuhkan sehingga kita meminta untuk dibiayai untuk belajar ke Amerika atau ke mana misalnya. Kemudian apa yang akan Anda lakukan ke depan dengan memanfaatkan pengetahuan yang kita dapatkan dalam belajar itu. Jadi ini semua harus relevan. Pekerjaan atau aktivitas saat ini atau pengalaman yang kemarin, kemudian kita merasa kurang, kita butuh pengetahuan baru, skill baru yang bisa kita peroleh di universitas tujuan. Kemudian dengan skill itu, apa yang akan kita lakukan ke depan? Ini semua harus relevan, jadi tidak boleh loncat-loncat. Beda pekerjaannya, beda juga yang ingin didaftarkan, beda lagi masa depan, apa yang dilakukan ke depan. Ini semuanya harus relevan. Nah, ini adalah isian umum dalam mengisi formulir beasiswa. Kemudian ini juga tadi sempat dibahas oleh beberapa pemateri. Tadi oleh adik saya sempat sebut ya bahwa ketika mengisi formulir beasiswa dan wawancara itu kita menjual diri ya. Kalau saya sih namakan pencitraan. Lakukan pencitraan secara positif ya. Jadi jangan malu-malu ketika menulis formulir. Saya sempat membantu beberapa teman mereview formulir beasiswanya, formulir aplikasinya, masih banyak yang masih agak malu-malu untuk mengutarakan kelebihannya, padahal tidak. Beasiswa itu sama ketika kita juga melamar kerja. Kita lakukan pencitraan, kita menceritakan apa kelebihan saya, menjadi pembeda, distintif. Judulnya 21, tentang diwawancara untuk masuk untuk dapatkan beasiswa ke Harvard. Jadi pewawancaranya itu bilang, dazzle me, pukau saya. Apa yang membuat Anda berbeda dengan yang saya wawancara yang lainnya? Nah, ini yang harus kita tuangkan ketika mengisi formulir beasiswa. Setiap orang pasti punya pengalaman yang unik dan berbeda dengan orang lain. Nah, carilah pengalaman yang berbeda tersebut yang bisa hanya meningkatkan Anda mengisi formulir beasiswa. Dan ini detail ya, ini juga banyak kesalahan dalam mengisi formulir beasiswa itu menggunakan bahasa-bahasa yang ambigu, menggunakan bahasa-bahasa yang bersayap. Ketika mengisi formulir beasiswa, gunakan prinsip jurnalistik, gambarkan dengan detail, ya 5W1H, apa kejadiannya, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana prosesnya. Ya, jadi ketika kita menjadi pewawancara beasiswa misalnya, kita tentu kita ingin membaca formulir yang crystal clear, yang jelas ya, yang detail, sehingga kita ini orang prestasinya apa sih? Ini orang kelebihannya apa sih? Oleh karena itu kita menggunakan perspektif pewawancara beasiswa atau orang yang mereview beasiswa kita ketika kita mengisi formulir, bahwa kita menuangkan detailnya. Kalau tadi di pemateri pertama tadi mengatakan harus ada harus jelas apa yang ya. Nah, harus detail ya, jelaskan, jangan malu-malu untuk menceritakan secara detail kejadiannya atau kelebihan yang Anda miliki, apa skill Anda, apa kebutuhan Anda segala macam. Ini adalah strategi formulir beasiswa. Oke, nah taruhlah sudah diterima beasiswanya, kemudian juga diterima universitasnya, kemudian berangkatlah menuju ke universitas yang dituju. Kalau saya kemarin di Iowa State University, letaknya di kota Ames, di negara bagian Iowa, itu di tengah-tengah, di pantainya. Nama kotanya kota Ames, itu kota kecil, cuma sekitar 60.000 penduduk, di mana setengahnya adalah siswa. Ya, makanya kalau libur musim panas itu orang-orang pulang kampung, kotanya jadi sepi. Ya. Pada dasarnya pengalaman hidup itu ada dua macam ketika kita hidup di Amerika selama bertahun-tahun. Ada pengalaman belajar, jadi on campus, ada juga pengalaman bersosialisasi, off campus. Ya. Nah, untuk on campus, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, misalnya mengenai sistem pendidikan di Amerika itu sebenarnya agak-agak mirip dengan di Indonesia. Ada kemiripan, ya.
Kalau Indonesia menggunakan sistem kredit SKS dan IPK sama sebenarnya. Amerika juga menggunakan sistem kredit SKS yang sama, IPK-nya juga sama. Jadi mulai 0 sampai 4. Umumnya di Amerika itu S2 2 tahun dan S3 itu 5 tahun. Ya, bahkan kadang lebih. Kemarin itu dia lulus hampir 9 tahun. Ya. Kenapa demikian? Karena yang poin ketiga ini, kita kuliah dulu. Ya. Kita kuliah dulu itu bisa sampai lebih dari 2 tahun. Kalau kasus saya kemarin, saya ambil mata kuliah sampai 19 mata kuliah. Jadi kita kuliah dulu, baru riset belakangan. Inilah kenapa ketika mendaftar ke Amerika, itu proposal itu tidak wajib. Ya, yang penting kita sudah ada goal statement, dianggap layak untuk menjadi mahasiswa, maka sudah ini akan diterima. Makanya tahapannya itu ada 4 kuliah, ujian prelim, riset, kemudian defense. Jadi status mahasiswa PhD di Amerika itu pasalnya 3. Ketika diterima oleh universitas, dia menjadi PhD student. Kemudian dia kuliah. Setelah semua kuliah selesai, kemudian ujian prelim. Ujian prelimnya ada 2, ada tulis dan oral. Jadi saya punya 5 pembimbing. Ujian tulisnya itu adalah 5 pembimbing ini masing-masing memberikan 2 soal yang harus kemudian saya buatkan esai sebanyak, kalau tidak salah kemarin itu 50 halaman selama 1 minggu. Kemudian mereka baca, lalu kita oral, ya presentasi oral di depan mereka untuk diuji preliminary. Kalau lulus ujian prelim, maka statusnya bukan lagi PhD student, tapi PhD candidate, ya kandidat doktor. Nah, kemudian setelah itu baru menyusun proposal, kemudian melakukan riset. Kalau sudah defense, sudah mempertahankan disertasinya, baru kemudian menjadi PhD. Jadi dari PhD student, PhD candidate, kemudian PhD. Nah, kemudian salah satu pengalaman dalam sistem pendidikan lain itu adalah ada assistantship. Jadi kita kuliah di Amerika, apalagi S3, itu peluang untuk bekerja sebagai RA atau research assistant, ya, asisten peneliti dan teaching assistant itu sangat besar, ya, karena memang diutamakan. Saya kuliah di sana itu 5 tahun, beasiswa Dikti itu hanya memberikan funding sampai tahun keempat. Jadi semester 9 saya bekerja sebagai teaching assistant, ya, saya menjadi asisten mata kuliah. Kalau teman-teman bisa lihat di gambar kedua di bagian bawah ini, saya membantu dosen mengelola kuliah online-nya. Ya, ini kurang lebih sama seperti yang kita lakukan sekarang ini di Indonesia. Cuman ini pakai platform namanya Canvas. Kalau di Indonesia kita banyak pakai Google Classroom. Nah, saya bantu mengelola, dapat gaji, dapat health insurance segala macam. Yang alhamdulillah biayanya gajinya cukup untuk biaya hidup sehari-hari dengan keluarga. Nah, 1 semester saya bekerja sebagai TA, semester terakhir, semester 10, saya juga bekerja sebagai research assistantship. Jadi selain mengerjakan disertasi saya juga membantu tim peneliti. Jadi ini yang di gambar ketiga, itu kami membuat semacam simulasi untuk memperlihatkan kepada stakeholder mengenai dampak pertanian terhadap lingkungan. Ya, jadi yang gambar ketiga ini adalah ketika kita menghadiri eksibisi untuk menunjukkan kepada peserta conference tentang bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini yang membedakan antara sistem pendidikan di Amerika dan di beberapa negara lain. Ya, jadi ada kuliahnya dulu. Ini yang membedakan. Kemudian lingkungan belajarnya, saya kira serupa dengan yang di belahan dunia lain. Kita menggunakan bahasa Inggris. Cuman memang ada beberapa dialek. Bahkan di Amerika sendiri itu meskipun mereka bahasa Inggrisnya bahasa Inggris bahasa pertama, tapi dialeknya macam-macam. Orang yang di Amerika Iowa itu dialeknya beda dengan yang tinggal di Texas. Tapi itu sudah bercampur baur, ya. Kalau teman-teman pernah nonton film Cowboy, ya, howdy atau misalnya y'all, ketika mereka bilang you all, mereka bilang y'all, itu dialek-dialek Texas atau Arizona. Nah, ada bahasa Inggris yang berbagai dialek. Ada juga orang Pakistan, India beda juga dialeknya. Orang Chinese juga beda dialeknya. Nah, tapi meski begitu, tadi juga sempat disinggung oleh beberapa materi bahwa sebenarnya bahasa Inggris itu pada dasarnya untuk berkomunikasi, ya. Jadi jangan pernah khawatir, oh bahasa Inggris kita tidak sempurna. Yang penting kita bisa berkomunikasi di kelas, kita bisa berkomunikasi di luar, itu sudah cukup. Karena dosen dan asisten dosen dan teman-teman kelas itu cukup suportif. Meskipun mereka orang Amerika, orang Barat, atau
bukan orang Amerika tapi bahasa Inggrisnya cukup bagus, mereka tidak akan menertawakan meskipun ada kesalahan minor misalnya di grammar atau pemilihan kosakata, malah banyak yang sangat suportif ya untuk supaya kita bisa. Jadi jangan terlalu tendangannya jangan terlalu tinggi-tinggi, jangan mau membidik IELTS sampai 7, 8 segala macam. Yang penting syarat kecukupan untuk lulus sudah dapat, sudah daftar saja. Sisanya nanti pelajari pada saat kuliah. Nah, untuk penulisan disertasi misalnya atau tugas-tugas mata kuliah, kampus menyediakan namanya Writing and Media Center. Jadi ini di gambar ketiga, ini adalah semacam tutor. Jadi kalau kita ingin mengembangkan tulisan kita, nanti kampus menyediakan beberapa ahli untuk berkonsultasi secara gratis untuk memperbaiki tulisan kita, baik itu grammarnya maupun ide-ide yang ada di dalam esai. Ada fasilitas yang disediakan oleh kampus. Jadi jangan khawatir. Bahasa Inggris meskipun ini pas-pasan cukup, tapi ketika kita sudah lanjut studi itu akan ada jalannya untuk meningkatkan bahasa Inggris. Nah, disinilah pentingnya pengalaman hidup off campus, ya. Jadi dalam kehidupan off campus itu sebenarnya kita bukan hanya sekedar hidup dengan diri kita sendiri, tapi kita juga bergaul dengan orang lain. Pergaulan dengan orang lain itu yang meningkatkan bahasa Inggris kita. Oke, ya, ini untuk kehidupan dan kebutuhan sehari-hari sama dengan di negara lain, ada apartemen, ya, bisa memilih apartemen yang disediakan oleh kampus, bisa juga yang disediakan oleh penduduk lokal, ya. Kemudian ada transportasi, gambar kedua di sebelah bawah itu kampus menyediakan transportasi bus gratis buat mahasiswa, tapi banyak juga yang lebih memilih sepeda untuk ke kampus. Kemudian belanja sehari-hari jangan khawatir, ada grocery, ada bahkan toko Asia menyediakan makanan-makanan atau bahan makanan dari Indonesia, ada beras segala macam. Ada thrift store, ya. Thrift store itu kalau kita di Makassar ada Cakar, ya, toko barang bekas. Di MC itu ada thrift store, ada beberapa toko barang bekas tapi masih lumayan bagus. Kita bisa belanja di situ untuk mendapatkan barang yang lebih murah, ya. Kemudian tempat ibadah ada segala macam. Nah, adaptasi mungkin yang agak ini, ya. Kalau tiap orang bisa beda adaptasinya, ya. Saya sendiri mencoba adaptasi itu misalnya di makanan. Pulang dari Amerika itu saya punya pola makan yang sedikit berbeda. Kalau dulu sebelum kuliah di luar makanya nasi 3 kali sehari. Kalau di Belanda, di Amerika itu sudah berubah, ya. Saya makan salad, makan roti, dan sekarang sampai ke bawah sampai sekarang, ya. Sekarang itu saya hampir tidak pernah sarapan nasi. Nah, sarapannya itu roti atau telur atau buah. Nah, ini adaptasi makan ini penting untuk supaya kita tidak terlalu rewel dalam mencari makanan. Kemudian adaptasi cuaca, utamanya di Amerika bagian utara itu, di kota Ames termasuk salah satunya, itu kadang cuacanya cukup ekstrim. Saya pernah dapat minus 39 derajat, itu sangat dingin. Musim panas pernah dapat sampai 40 derajat. Jadi, tapi ini akan kita pelajari dengan sendirinya, ya. Awal-awal kita berangkat itu biasanya kita pakai jaket yang tebal sekali, tapi ternyata lama-kelamaan kita belajar, ternyata bukan jaketnya yang penting, tapi baju thermalnya yang ada di dalam. Jadi ada baju thermal itu yang tipis, tapi dia bagus menjaga suhu tubuh. Nah, itu nanti itu akan dipelajari ketika kita di sana dengan sendirinya. Adaptasi kebiasaan, utamanya tepat waktu, ya. Ini yang sangat kita betul-betul harus ini, karena jangan sampai mempermalukan diri sendiri dan juga menjadi gambaran yang buruk bagi orang di luar tentang kita. Ya, kalau jadwalnya jam 9, usahakan memang betul-betul jam 9, ya. Kalau perlu sebelumnya, ya. Kemudian ini kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial itu dibutuhkan untuk menghindari stres, ya. Ada namanya culture shock. Nah, kita bergaul dengan sesama orang Indonesia, juga dengan orang di sana, orang lokal. Jangan lupa untuk berlebur dengan budaya lokal, ya. Di sana di Amerika itu banyak perayaan-perayaan, ya. Jangan khawatir untuk ikut serta. Ada Thanksgiving. Kalau Thanksgiving itu kita makannya kalkun segala macam. Ada 4th of July, hari kemerdekaannya mereka. Ada Halloween. Ada nama istilahnya Friday after class, ya. Kalau di Iowa State University itu ada. Jadi hari Jumat siang
ya sekitar jam 1 setelah semua kelas itu semua mahasiswa itu mereka pada kumpul di tempat makan, ngopi-ngopi segala macam. Biasanya kita berbaur juga di situ. Nah, kemudian ada potluck. Ini agak beda dengan kalau kita di Indonesia bikin acara potluck mengundang teman-teman, tuan rumah menyiapkan makanan, kalau di Amerika tidak. Kalau kita mengundang, berarti semua yang diundang itu bawa makanan masing-masing. Nanti di-share. Jadi siapkan makanan cukup 1-2 porsi saja, tiap orang bawa 1-2 porsi makanan dari negaranya masing-masing, kemudian nanti di-share, dibagi makan bersama, potluck istilahnya. Kemudian dalam social life itu jangan lupa untuk memahami tabu dalam bergaul. Jangan bertanya tentang apa agamamu, berapa umurmu, apalagi status pernikahan ya. Jadi yang jomblo ini agak tertolong kalau bergaul di luar ya. Jadi itu hal yang tabu, meskipun ketika kita sudah dekat dengan misalnya orang Amerika, mereka tidak akan segan untuk berdiskusi tentang agama misalnya. Kita menjadi duta budaya, kita hidup sosial di sana. Gambar paling kanan ini ketika teman-teman Indonesia itu ada acara International Food Fair di mana kita menampilkan batik dan tempe mendoan pada waktu itu. Gambar yang keempat dari kiri ini adalah ketika jadi ada teman orang Amerika, waktu itu dia tanya, sudah dekat, dia tanya-tanya tentang agama, dia tanya apa itu puasa. Dia tanya apa itu fasting itu kayak gimana. Jadi waktu itu saya bilang sama dia, nanti saya ceritakan setelah saya berbuka puasa. Jadi saya undang dia untuk datang buka puasa bersama ya di gambar keempat ini ya, namanya Tracy. Nah, setelah dia ikut buka puasa, kita ngobrol-ngobrol. Pulang dari situ ternyata dia tulis di status Facebooknya, dia upload foto, kemudian dia tulis di status Facebooknya dan dikomentari oleh teman-temannya sama orang Amerika. Jadi kadang social life seperti ini cukup berguna untuk saling berbagi ya, saling memahami. Jadi jangan pernah khawatir untuk bergaul dengan orang-orang lain di luar sana. Oke, dan bagian terakhir itu mengenai strategi untuk beasiswa luar negeri, itu setiap orang ada dinamikanya. Tadi kita sudah mendengarkan banyak pemateri-pemateri, tentunya mereka punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Memang proses berburu di beasiswa luar negeri itu proses yang dinamis. Prosesnya tiap orang bisa berbeda. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, saya itu untuk proses untuk mendaftarkan beasiswa luar negeri itu juga beda. Mungkin ada teman-teman juga yang beda ya. Tapi ada hal yang perlu kita catat, itu adalah konsistensi ya. Jadi tadi kalau tidak salah ada yang bertanya tentang bagaimana kalau semangatnya mati. Ya, kalau bisa saya jawab langsung sekarang, kalau semangatnya mati ya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kalau semangat turun itu manusiawi ya. Tidak apa-apa, semangat naik turun, kadang kita putus asa, asal jangan sampai mati ya. Harus konsisten untuk mengejar ya. Dan berburu beasiswa itu bukan ramboisme ya. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa mengejar beasiswa itu seorang diri. Kita saling tolong-menolong pastinya. Saya ketika mau mendaftar beasiswa luar negeri, saya banyak ngobrol dengan orang yang sudah pernah dapat ya. Termasuk teman-teman yang sekarang jadi beberapa yang jadi pemateri di sini, kita pernah ngobrol-ngobrol. Ya, mungkin teman-teman peserta tidak tahu, tapi beberapa di antara kita ini sudah pernah ngobrol sebenarnya untuk saling berbagi ya. Jadi ini berburu beasiswa itu bukan ramboisme ya. Jadi ketika kita mengejar beasiswa, kita usahakan tadi kalau kata teman-teman adalah buka jaringan. Artinya kita banyak ngobrol dengan yang sudah pernah dapat, dan jangan lupa kalau sudah dapat harus siap untuk berbagi ya. Jadi ini ada efek dominonya ya. Kita berburu beasiswa luar negeri. Nah, ini memang bahasa Inggris ini kadang menjadi momok, penting, tapi memang itu tidak mutlak. Ya, penting dalam arti dia menjadi syarat kecukupan. Syarat TOEFL kalau TOEFL itu 79, IBT misalnya, IELTS 6,5, tapi tadi kita sudah dengarkan pengalamannya Alinda saya Alim. Jadi dia tidak mutlak. Seingat saya memang ada beberapa teman-teman itu yang meskipun bahasa Inggrisnya tidak begitu bagus, tapi misalnya proposal penelitiannya bagus, itu akan dipertimbangkan oleh kampus tujuan. Ya, tapi memang penting untuk bisa memenuhi syarat kecukupan. Kenapa demikian? Karena itu untuk kita juga. Kalau bahasa Inggris kita masih sangat kurang, lalu nekat berangkat, percuma. Karena ada kuliah apa segala macam, misalnya kita ikut kuliah, materi yang bisa ditangkap cuma 10-20% untuk apa? Ya,
Jadi minimal penuhi syarat kecukupannya karena bahasa Inggris itu adalah alat untuk berkomunikasi. Nah, semua tes bahasa Inggris itu pada dasarnya alat ukur. IELTS, kemudian TOEFL itu adalah alat ukur, bukan tujuan belajar. Kita belajar bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Ada speaking, writing, listening, kemudian apalagi namanya reading ya. Tapi bukan jadi tujuan belajar ya. Ketika bahasa Inggris kita bagus, yang namanya alat ukur, ketika bahasa Inggris kita sudah cukup, diukur pakai alat apapun, pasti akan tinggi. Kalau berat kita 60 kilo misalnya, ada barang yang beratnya 60 kilo, diukur pakai timbangan apapun, hasilnya akan 60 kilo. Asalkan alat ukurnya memang memang bisa dipercaya ya. Nah, jadi itu. Jadi silakan lakukan saja prosesnya ya. Proses setiap orang bisa berbeda-beda, tetapi lakukanlah prosesnya. Saya sendiri tadi dibahasakan oleh moderator, saya tidak pernah khusus bahasa Inggris, tapi saya taktisi dengan hal-hal lain. Misalnya saya waktu itu, karena saya kerja di desa, beberapa desa terpencil waktu itu, untungnya di desa di Indonesia itu banyak yang punya TV kabel. Jadi saya luangkan waktu nonton Discovery Channel, kemudian National Geography. Di situ saya belajar mendengar, kemudian bahasa Inggris. Jadi belajar keras saja tidak cukup. Banyak orang yang mengatakan saya sudah belajar keras tapi tidak naik-naik ya. Harus juga belajar cerdas. Kalau cara belajarnya tidak tidak berkontribusi meningkatkan skill, coba cari cara belajar yang lain yang memang bisa meningkatkan itu. Jadi belajar keras dan juga belajar cerdas. Dan jangan lupa untuk mencari komunitas belajar untuk menjaga semangat. Ya, tadi ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin bergabung di komunitas belajar. Saya juga dulu gabung di Al-Markas, namanya Max. Kalau di Makassar, ya di Masjid Al-Markas. Kemudian ada di kampus Unhas, ada namanya HEC, Hasanuddin English Community. Itu saya ikuti di benteng benteng Rotterdam juga ada beberapa. Itu semuanya kita ikuti. Tujuan utamanya bukan hanya belajar, tetapi juga menjaga semangat, ya, mencari komunitas belajar sehingga kita bisa saling menyemangati. Ya, saya kira itu dulu untuk dari saya. Untuk berikutnya bisa kita perdalam melalui tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator Indah Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian serta mahasiswa yang saya banggakan, berhubung pemateri adik saya Wade Nurmayani sudah tidak bisa lagi bergabung karena saat ini sedang berada di daerah pedalaman yang sinyalnya kurang kuat, sehingga untuk sesi kedua ini mungkin sudah cukup dari pemateri, dari 3 orang pemateri. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Tadi juga masih ada beberapa pertanyaan yang tertinggal ya. Sebelum sampai ke sana, terutama kepada Bapak Ibu sekalian yang pengen lanjut studi doktoral, mungkin bisa melayangkan berbagai pertanyaan. Kita masih ada waktu, saya minta waktu kepada panitia ditambah mungkin 10 menit, tidak masalah ya kalau misalnya masih ada yang mau dipertanyakan. Ini ada pertanyaan yang tertinggal. Pertama saya akan meng-highlight pertanyaan dari Ibu Nurul Hidayah dari Universitas, mungkin ini mahasiswa ya, saya kurang bisa ini juga mengidentifikasi. Pertanyaannya adalah ditujukan kepada adik saya Nur Alim Bahmid, bagaimana cara Bapak untuk terus menjaga motivasi dalam diri agar terus berusaha meraih mimpi, meskipun sudah gagal berkali-kali ya, mungkin bisa di-sharing juga gimana suka dukanya untuk bisa sampai di negeri kincir angin. Oke, langsung saja oleh Pak Alim Bahmid untuk dijawab pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih. Siapa ya? Adik Nurul gitu. Terima kasih Kak Ika. Terima kasih juga Adik Nurul atas pertanyaannya. Sebenarnya ya kalau masalah suka duka, kalau saya yang menjaga motivasi saya itu yang pertama adalah keluarga pastinya. Yang kedua adalah mimpi sih dari dulu, karena sudah dari kecil, dari sejak S1 juga selesai itu sudah ingin bermimpi untuk lanjut luar negeri. Saya dulu berpikir bahwa waktu S1 kan selesai, saya sudah rasakan Sulawesi, perkuliahan sudah rasakan di PB, kenapa saya harus di dalam negeri lagi begitu? Saya harus
rasakan di luar negeri. Meskipun saya tidak sama sekali tahu begitu bagaimana kehidupan di luar negeri. Ya udah, ini menjadi motivasi untuk menguatkan diri agar tetap agar tetap untuk fokus menjaga motivasi untuk lanjut di luar negeri. Nah, kalau ya keluarga menjadi suatu hal yang sangat penting sih dan teman-teman, dan seperti yang dikatakan Kak Sulham tadi, bergabung dengan komunitas itu adalah cara yang paling tepat untuk terus menjaga motivasi kita. Bergabung dengan komunitas, komunikasi dan teman-teman. Saya sering komunikasi dengan Kak Sulham, ceritakan tentang pengalaman saya. Kak Sulham, ya bahasa Inggrisnya belum dapat ini, gimana ini ya? Diberikan saran gitu. Ini yang kamu lakukan dan lain-lain. Bahasa Inggrisnya belum dapat, ya udah cari disaranin lagi. Jadi emang kita perlu komunikasi dengan orang lain untuk menjaga komunikasi kita. Selain komunikasi juga kepada teman-teman yang ada di luar negeri. Kalau misalnya punya teman di luar negeri, komunikasi, ajak komunikasi, tanya-tanya apa yang perlu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk selalu tetap menjaga motivasi kita untuk lanjut. Nah, yang kedua, pengalaman selama di sini ya, suka duka ya. Ya, betul. Yang kedua, suka duka selama berada di negeri kincir angin. kalau suka duka berada di sini, kalau saya sih ya selalu ada suka dan duka. Dalam artian, kalau saya ceritakan dukanya dulu. Dukanya itu paling intinya adalah kita komunikasi kita jauh dari keluarga itu aja. Kita tidak memiliki keluarga di sini. Artinya keluarga kita kalau saya kan punya istri sama anak, itu yang menguatkan di sini. Tapi keluarga misalnya orang tua, ini kalau misalnya kita nggak tahu gitu apa yang terjadi, misalnya ke depannya, atau contohnya saja kemarin, adik saya menikah, 2 orang kan, tiga adik menikah, adik dari istri sama adik saya 2 menikah ketiga-tiganya. Saya nggak hadir, jadi ini menjadi duka terdalam gitu, dalam artian ini adalah merupakan pengalaman merupakan satu-satunya momen hidup mereka, tapi saya nggak hadir pada saat itu. Itu duka yang terdalam bagi saya pribadi. Nah, kalau masalah suka, ya banyak sukanya. Dalam artian, kalau Eropa ya, kalau kita sudah dibiayai oleh LPDP, dibiayai biaya hidup, dibiayai juga dibiayai untuk keluarga. Nah, ini sudah sangat cukup. Jadi kita bisa menikmati negara-negara lain yang bisa kita lakukan. Kemana kita mau pergi. Misalnya saya dari dulu mau pengen ke Swiss gitu. Ya dari sini, dari Belanda kita bisa ke Swiss jalan-jalan. Pengen ke Itali dari dulu. Saya pecinta klub bola Milan. Nah, saya jalan-jalan ke Milan. Itu sukanya. Nah, itu sukanya ya di luar dari kampus. Tapi sukanya juga kalau misalnya kita di kampus itu setidaknya kita punya menambah pengalaman dari segi research, komunikasi, menambah kemampuan bahasa Inggris saya yang awalnya pas-pasan, setidaknya sekarang sudah bisa komunikasi lebih baik lah. Setelah 1 tahun atau 1 tahun setengah, ya bahasa Inggrisnya lebih baik lah dibandingkan sebelumnya. Ya, mungkin itu sih. Kalau duka-duka yang lain, jangan tanyalah masalah PhD. Kalau masalah PhD, seorang PhD itu ditanya dukanya itu pasti banyak. Mungkin Kak Sulan sudah merasakan bagaimana melakukan penelitian selama 4 tahun, misalnya gagal penelitiannya, diulang lagi itu duka. Ya itu udah usah ditanyakan lah, bagaimana publikasinya ditolak-tolak terus sampai bisa dapat ditembus di satu jurnal, itu duka juga. Tapi setelah sampai di tahap publikasi, wah itu adalah suka juga. Dalam artian semua ada prosesnya hingga sampai di tahap itu. Jadi mau tidak mau kita harus jalani. Itu sih dari saya, Kak. Terima kasih Adik Nurul atas pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada adinda saya Nur Alim Bahmid atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan penanya ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga terkait postdoc. Apakah Bapak Ibu sekalian ada yang bisa sharing terkait postdoc meskipun belum ada pengalaman? Tapi mungkin ada informasi, mungkin Kak Sulham bisa menjawab ini. Ya, Kak Sulham dulu, nanti saya tambahkan. Ya, nanti ditambahkan juga oleh Alim ya, ada yang menanyakan beberapa orang terkait postdoc, karena memang peserta pada hari ini juga hadir di antara kita beberapa yang sudah bergelar doktor ya, mungkin pengen juga mencoba untuk program postdoc. Oke, silakan Kak Sulham. Iya, seingat saya kalau postdoc itu ada ya, kalau untuk dari Fulbright itu seingat saya ada. Ini saya coba buka ininya, buka linknya. Kalau tidak salah ini visiting scholar, kemudian
Karena seingat saya ada. Jadi kita bisa lihat dari persyaratannya itu bahwa persyaratan mendapatkan beasiswa skema ini adalah dia sudah doktor, ya. Maka itu berarti ketika mereka dapatkan itu sudah postdoc-nya. Hanya saja biasanya waktunya lebih terbatas dibandingkan ketika kita postdoc yang disewa oleh universitas, ya. Jadi setahu saya itu postdoc itu ada beberapa macam, ya. Ada yang dibiayai oleh pihak luar, ya, misalnya ada Dikti juga ada postdoc-nya, seingat saya. Dikti itu kalau nggak salah cuma 3 bulan, 3 atau 4 bulan. Fulbright juga 3-4 bulan. Tapi pengalaman beberapa teman-teman yang saya kenal itu ada yang postdoc-nya bisa sampai 1 tahun. Itu dibiayai oleh universitas, ya. Ya, mungkin Alim bisa tambahkan. Oke, Alim, Nah, ya, langsung saja. tadi sampaikan Kak Sulham, kalau dari Dikti itu ada. Dulu saya pernah dapat pengalaman, kebetulan dia itu sempat tinggal di rumah kami karena dia melakukan postdoc di sini, tapi beasiswanya itu dari Dikti. Jadi intinya ketika melakukan postdoc, yang paling utama kita harus punya funding dulu. Nah, kalau ada fundingnya itu postdoc kemungkinan tinggal cari supervisornya siapa yang layak. Nah, kalau kemarin itu teman dia dapat funding dari Dikti 3 bulan tinggal di sini. Tapi sebenarnya ketika dalam 3 bulan di sini, karena yang namanya riset ya, itu 3 bulan lakukan riset 3 bulan itu sangat tidak mungkin. Jadi rata-rata yang mau postdoc di sini tuh biasanya dari Dikti itu sudah penelitiannya sudah ada, datang ke sini 3 bulan itu cuma menulis doang. Jadi kontak komunikasi di sini bahwa saya dapat funding dari Dikti, lalu datang ke sini tinggal melakukan komunikasi intens untuk publikasi. Itu aja postdoc-nya selama 3 bulan cuma intens komunikasi aja. Risetnya sudah dilakukan di Indonesia. Ada juga postdoc tadi sampaikan ke Sulham itu dari kampus. Nah, kalau di grupku itu kalau grup saya itu grup penelitian saya, grup research saya itu di bawah chair group food quality and design. Itu ada sekitar staffnya itu ada 85 orang lah, include sama PhD. Nah, kalau nggak salah ada 10 orang postdoc di grupku. Nah, postdoc grupku itu 10 orang, mereka rata-rata postdocnya 2 tahun. Tapi postdoc itu tidak ada batasan waktu. Postdoc kan sebenarnya staff non permanen. Artinya sebelum mereka dapat permanen staff, mereka postdoc aja dulu. Postdoc itu cuma melakukan penelitian aja, melakukan penelitian, membantu research dan lain-lain. Jadi tapi mereka datang ke sini itu mereka sudah bawa funding. Pertama misalnya ada funding dari LPDP nih. Dari LPDP kita dapat funding, apakah funding apa atau misalnya dapat RISPRO ataupun dapat kalau di Eropa itu ada namanya Horizon 2020 atau 2030 ataupun Marie Curie. Itu kan ada semua fundingnya, mengajukan proposal, tembus, setelah tembus lalu kita dapat funding, tinggal cari siapa profesor yang bisa mendampingi kita untuk penelitian itu. Nah, jadi tergantung kontrak dari penelitian tersebut. Kalau kontraknya 2 tahun berarti dilakukan 2 tahun. Nah, bebannya nggak sesusah PhD, cuma melakukan setelah itu 2 tahun melakukan publikasi. Itu aja sih, melakukan penelitian, mengsupervisi mahasiswa lalu dipublikasi. Nah, jadi bagi saya pribadi kalau postdoc itu intinya punya funding gitu aja dulu. Kalau udah ada fundingnya tinggal cari siapa yang layak gitu jadi supervisor ataupun mendampingi kita selama proses postdoc tersebut. Banyak orang kok ambil postdoc 3 kali, 4 kali sampai dapat permanent staff. Ada di sini salah satu teman saya orang Indonesia, dia pegawai di PU, Kementerian PU, udah 3 kali postdoc, udah postdoc di sini, udah postdoc di Twente, 2 tahun. Jadi sekarang sudah 6 tahun di sini. Bahkan nggak mau kembali ke Indonesia gitu karena keenakan postdoc tinggal cari pekerjaan permanen yang ada di Belanda. Itu sih mungkin dari saya, semoga informasinya ini ya bermanfaat. Oke, bagi penanya terkait postdoc, karena berhubung kami belum menghadirkan pemateri yang sudah postdoc ya di kesempatan ini, tapi setidaknya mungkin Alim serta Kak Sulek bisa memberikan sedikit informasi terkait itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya masih lanjut ditujukan kepada Nur Alim Bahmid. Pertanyaannya dari Nur Fajriah Mulisa dari Universitas 19 November Kelapa. Apakah riset kita untuk S3 harus sejalan dengan penelitian saat tesis ataupun dalam proses untuk looking for supervisor? Langsung saja dijawab oleh Alim, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya sih iya,
Karena mereka menerima kita sebagai apa ya, sebagai mahasiswanya itu paling penting track record. Karena kan orang di sini tuh kepercayaan gitu, percaya sangat penting. Kalau kita nggak punya trust, mereka tidak trust kita, itu sangat sulit sebenarnya. Jadi mereka percaya kita itu karena kita punya track record. Nah, misalnya saya mungkin bisa agak berbeda, tetapi tidak jauh berbeda gitu. Misalnya saya contohnya S2 saya tentang fokusnya tentang kemasan material atau ya kemasan material. Jadi dari tandan kosong kapal sawit, tidak menyentuh packaging tapi untuk kemasan. Nah, riset S3 saya itu lebih fokus pada pemanfaatan kemasan untuk yang perpanjang masa simpan pangan. Tapi ada linearitas ataupun ada korelasi antara apa yang saya lakukan sama S3. Karena pada saat saya Skype meeting ataupun diskusi dengan mereka pertama kali sebelum mengeluarkan LOE, yang ditanyakan pertama, apa publikasimu? Nah, terus apa pengalamanmu dan apa yang pernah kamu lakukan? Jadi yang ditanyakan track record. Kalau misalnya mereka sama sekali, ya bagaimana mereka mempercayakan kita untuk melakukan penelitiannya? Itu aja sih. Jadi memang sangat penting untuk harus sejalan gitu apa yang kita lakukan sebelumnya. Mute, Kak, mute. Oke, sudah ya. Jadi ini masih ada lagi tersisa beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab secara singkat, padat, dan jelas oleh para pemateri. Saya bacakan saja selanjutnya untuk ditujukan kepada adinda saya Nur Alim Bahmid. Pertanyaannya dari Nurul Hidayah Unsulbar ya. Bagaimana cara Bapak untuk ini mungkin sudah tadi. Sorry. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Isan Arham ditujukan juga kepada adinda saya Nur Alim Bahmid. Pertanyaannya adalah, mohon diceritakan mengenai kelebihan serta kekurangan kuliah doktor by riset ya di luar negeri. Boleh juga ada sedikit gambaran terkait gimana terkait dengan sustainable agriculture di kampus di Wageningen tentunya ya. Silakan langsung dijawab. Nah, pertama, maaf Dek, saya langsung karena ini pertanyaan selanjutnya juga ditujukan, jadi mungkin sekalian ya. Langsung aja ya. Dari Andi Ismira juga dari Unsulbar. Jadi Ibu Ismira ini bertanya terkait di Belanda adakah konsentrasi yang menjadi target untuk pengembangan kepakaran saya. Kepakarannya itu hubungan internasional ya, jadi international relationship. Bisa di-share gimana culture akademiknya, kemudian penelitian khususnya di Belanda itu gambarannya seperti apa? Oke, dijawab dulu yang dua pertanyaan itu. Langsung. Saya sekaligus jawab semuanya aja. Semoga bisa satu persatu. Kalau ada yang nggak terjawab, diingatkan saja Kak Ika. Pertama, coba tentang ini dulu, sustainable agriculture. Nah, kalau masalah sustainability, kalau cek aja, Wageningen University itu adalah the most sustainable campus in the world. Cari aja, itu berdasarkan berapa data. Jadi kalau masalah semua riset yang ada di Wageningen itu semua diarahkan ke sustainability. Nah, jadi sustainability movement itu semua berasal dari Wageningen, termasuk sebagian besar berasal dari Wageningen. Termasuk contohnya kalau di grup itu kita lebih fokus pada food waste, ada juga fokus pada kalau teman-teman di animal production itu lebih fokus pada pengurangan gas emisi karbon. Jadi semua diarahkan ke sustainability. Jadi hampir semua riset yang di Wageningen itu diarahkan ke sustainability, harus menyentuh sustainability, minimal mainstream itu sustainability, lalu dikembangkan yang riset-riset yang ada. Nah, kalau tentang kekurangan atau kelebihan PhD by research, pertama saya berpikir bahwa PhD by research itu yang namanya kita mengambil PhD by research itu keilmuan kita semakin spesifik. Nah, anggaplah saya satu tuh belajar tentang ilmu pangan, itu luas banget. Baru S2 setidaknya saya sempat mengambil perkuliahan lah, lalu fokusnya tentang kemasan. Nah, sampai di sini saya tidak pernah belajar sama sekali selain tentang kemasan. Ngambil tentang kemasan ataupun tentang food technology. Jadi semakin spesifik keilmuan kita karena kita akan lebih fokus pada research kita dan bagaimana cara riset ini bisa diakui seluruh dunia dengan cara mempublikasi hasil penelitian kita ke jurnal-jurnal bereputasi secara internasional. Kalau masalah kelebihan ya,
Kalau kelebihannya itu tadi, kekurangannya mungkin karena kita keilmuan kita semakin spesifik. Jadi kalau saya ditanya tentang apa ya, keilmuan tentang pertanian yang lain ataupun kemampuan, kalau saya tidak banyak membaca ataupun tidak membiasakan diri untuk membaca tentang hal tersebut, saya tidak akan tahu. Karena hampir tiap hari ya kerjaan kita selama PhD research, pertama baca jurnal, baca buku tentang itu. Yang kedua, menyusun rencana research kita apa yang kita melakukan. Kalau saya melakukannya, ini sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana pengalaman riset selama di sini. Pertama, saya datang pertama itu banyak membaca. Jadi kumpulin hampir 1000 jurnal gitu. Artikel dikumpulin, dibaca semuanya. Habis itu dikumpul buat proposal kan, kita nulis proposal. Setelah nulis proposal, nah kita merencanakan riset kita, apa kita melakukan selama 4 tahun. Nah, jadi apakah kita misalnya memiliki 5 artikel ataupun 4 artikel, kita rencanakan apa saja kita melakukan. Pertama kita lakukan, tahun pertama kita lakukan penelitian pertama. Rencanakan, baca dulu artikelnya tentang itu, lebih fokus kan. Nah, lebih fokus tentang penelitian tersebut yang kita lakukan, apa yang kemungkinan besar yang bisa kita kembangkan, dan bagaimana kita bisa mensitasi ataupun mengambil penelitian tersebut bisa kita aplikasikan di penelitian kita. Jadi memang sangat terfokus. Itu menjadi sebuah kekurangan, bisa juga menjadi kelebihan. Kelebihannya kita semakin tahu tentang apa yang kita lakukan, kekurangannya ya kita semakin tidak tahu apa yang kita pengetahuan lalu semakin berkurang. Karena kita semakin diajarkan untuk lebih spesifik pada bidang keilmuan kita. Itulah kenapa banyak orang Indonesia yang lulus dari PhD, ketika kembali ke Indonesia pasti kebingungan. Karena misalnya di sini, saya lebih banyak menggunakan teknologi yang advance untuk analisis teknologi. Pulang Indonesia nggak ada yang alat-alat tersebut. Akhirnya apa? Kita harus kembali belajar lagi, mengasah keilmuan kita tentang background keilmuan yang di luar dari keilmuan kita yang kita pelajari selama. Jadi bisa menjadi kekurangan, bisa juga menjadi kelebihan sebenarnya. Nah, kalau tentang HI tadi, bidang keilmuan HI, di Belanda cukup banyak soalnya menyediakan. Ada juga di UvA, Universitas van Amsterdam, itu ada juga tentang HI. Ada teman-teman di sana HI, teman-teman HI juga di sana mengambil lebih fokus penelitiannya tentang HI, karena lebih fokus pada sosial. Tergantung teman-teman, HI kan luas kan, bisa juga fokus pada sustainability ataupun agriculture, bisa juga meluas ke tahap sosial. Kalau mau ranah sosialnya, bisa ke Leiden University, bisa juga ke Universitas van Amsterdam ataupun Nijmegen University ataupun di Maastricht University. Itu fokus pada ranah sosial atau ya ranah sosial. Kalau mau fokus pada agriculture-nya, itu ada juga. Di sini ada social science, bisa masuk pada international development. Teman saya dia S1 S2-nya HI, hubungan internasional, tapi ambil S3-nya tentang international development sustainability. Bagaimana caranya? Jadi dia lebih fokus pada bagaimana penurunan meriset tentang climate change yang ada di dunia, tapi lebih pada hubungan internasional antara satu negara ke negara lain, tapi fokusnya ke fokusnya pada climate change ataupun perubahan lingkungan. Itu sih. Ada pertanyaan tidak terjawab nggak? Kayaknya sudah tercounter semua ya dari 2 pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa memuaskan. Kemudian selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, karena waktu kita masih di-extend sama panitia kurang lebih 20 menit setelah materi terakhir tadi ya. Ini pertanyaan dari Pak Aslam Jumain dari Unibos, Universitas Bosowa. Ini ditujukan kepada semua pemateri. Pertanyaannya adalah, apakah lebih mudah diterima beasiswa S3, apalagi kalau memang kita sudah lulusan S2 LN atau lulus S2 PTN dalam negeri dibandingkan dengan hanya lulus S2 di PTS se-Indonesia? Saya kira ini juga saya bantu menjawab, tidak ada masalah yang seperti ini ya. Yang penting, yang terpenting itu adalah keep trying, mungkin ya, tetap dicoba, karena buktinya Alim ini S2-nya dalam negeri. Kalau Kak Culek, Sulham memang S2-nya di luar ya. Jadi dua-duanya available saja. Tapi saya tetap berikan kesempatan kepada setiap pemateri. Mungkin yang bersedia, Kak Sulham mungkin bisa menambahkan sedikit. Ya, sebenarnya saya tidak ada ya, tidak ada persyaratan tentang itu. Cuman memang ada, misalnya gini, ada beasiswa yang mempersyaratkan TOEFL misalnya, kemudian diberikan privilege kepada yang pernah menyelesaikan S2-nya misalnya di negara yang menggunakan bahasa Inggris, itu diberikan keringanan untuk tidak mengajukan TOEFL. Jadi kalau dikatakan kemudahan dari sisi seleksi,
Mungkin tidak ya, saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Apa beasiswa tidak melihat itu. Ya, itu hanya sekedar pemenuhan syarat administratif saja. Jadi kalau saya tidak salah Dikti dan kayaknya LPDP juga itu TOEFL itu bisa diganti dengan melampirkan ijazah bahwa dia pernah kuliah di negara yang menggunakan bahasa Inggris misalnya. Jadi saya kira untuk kompetisi internalnya di tingkat beasiswa saya kira tidak ada hubungannya. Tapi mungkin dari sisi ini juga ya. Jadi ada teman saya punya istilah begini, beasiswa itu kayak kutukan. Sekali dapat akan dapat terus. Sebenarnya maksudnya begini, ketika sudah pernah dapat sekali, minimal sudah tahu triknya. Ya, dia sudah tahu bagaimana cara mengisi formulir, sehingga ketika dia daftar lagi S3 itu tidak kesulitan karena sudah tahu ini trik-trik mengisi formulir apa segala macam itu sudah lebih tahu ya dibandingkan misalnya yang baru misalnya mengisi di ketika S3. Tetapi misalnya kayak Alim misalnya ya beasiswa LPDP S3 karena sudah tahu caranya, ketika mau daftar postdoc misalnya pasti sudah lebih mudah karena dia sudah tahu yang sebelumnya. Jadi kalau dari sisi ada kemudahan dari sisi pemberi beasiswanya dalam arti diprioritaskan, saya kira tidak. Saya belum pernah mendengar itu. Ya. Oke, Alim, mungkin bisa ditambahkan lagi, Dek. Ada yang mau ditambahkan? Saya pikir sudah cukup. Oke, sudah mewakili ya. Ini masih ada lagi pertanyaan dari Pak Muhammad Pradika dari Universitas Hasanuddin. Pertanyaannya adalah kepada adik saya Nur Alim Bahmid ya. Untuk LOE, apakah bisa langsung dikeluarkan oleh profesor atau departemen, bukan dari universitas untuk kelengkapan pendaftaran beasiswa? Kemudian, apakah LOE dari departemen atau profesor memiliki nilai yang sama kuatnya dengan LOE dari universitas untuk mendaftarkan beasiswa? Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaannya dan langsung saja dijawab ya. Saya pikir semua LOE sama aja. Dalam artian cuma dapat LOE-nya itu berbeda-beda. Karena bergantung dari admisi kampus sendiri. Kalau ada kampus yang ya kayak saya kan One University LOE-nya dari supervisor. Ya, karena memang lebih supervisor itu lebih utama dibandingkan kampusnya. Nah, karena supervisor itu akan ya menemani kita. Ada juga LOE itu berasal dari kampus, artinya kita belum tahu siapa akan jadi pembimbing kita. Nah, itu ya semua LPDP menerima semuanya. Selama yang tercantum di LOE itu sudah jelas bahwa kapan kita mulai dan kapan kita selesai, siapa yang membimbing, ataupun itu informasinya kondisional ataupun unconditional. Kalau informasinya sudah jelas, saya pikir semuanya sama saja. LPDP akan menerima. Kalau LPDP ya, saya nggak tahu kalau yang lain. Mungkin itu sih, Kak. Saya pikir sama saja. Sama ya, sama. Kak Sulham, ada yang mau ditambahkan? Tidak perlu ya? Ya, menurut saya sama sih dengan yang Alim tadi. LOA itu tergantung kampus ya. Ada yang langsung dari, karena saya dengar di Jepang juga kayak gitu. Jadi langsung dari senseinya. Kenapa? Karena sensei itu kan ditempatkan di sudah kayak, artinya gini, kayak ada contoh kasus misalnya dia sudah disetujui oleh senseinya di Jepang, maka karena senseinya sudah jatuh hati sama calon bimbingannya ini, maka senseinya membantu mencarikan funding ya. Jadi ini sangat ini proses yang sangat dinamis ya. Perlu dilihat perbedaan di tiap negara dan bahkan tiap universitas. Nanti akan ditemukan dengan sendirinya kalau kita mencari universitas. Oke, itu tadi jawabannya. Tadi ada pertanyaan yang sedikit left ke belakang. Apakah Yuli monitor di room? Yuli? Halo? Kenapa, Kak? Kenapa? Ya, ini ada pertanyaan sebenarnya, tapi pertanyaannya itu mungkin dikiranya Yuli lagi sedang lanjut PhD juga ya. Jadi, tapi mungkin bisa aja juga dijawab. Amin. Ya, ini pertanyaannya adalah dari Pak Jumaking dari Universitas 19 November Kolaka, ditujukan ke Yuli. Untuk lanjut PhD ke Aussie, ini lanjut PhD sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin bisa dijawab juga ada sedikit. Tapi berikutnya itu pemerintah Jepang, mungkin ke Australia maksudnya ya, menyiapkan beasiswa full, dan apakah mahasiswa PhD di Jepang sih? Kalau untuk Yuli itu berarti ke Aussie ya, bisa kuliah sambil kerja gitu.
tadi juga mungkin Kanda saya Pak Sulham sudah sedikit menjelaskan juga bahwa sambil kerja, sambil kuliah itu bisa ya nyambi kerja. Jadi apalagi kalau misalnya beasiswanya sudah habis ya, kalau misalnya rata-rata beasiswa di Indonesia itu hanya memberikan 4 tahun, kalau saya tidak salah ya. Jadi kalau misalnya belum selesai di 4 tahun, mungkin kalau Kakanda Sulham ini lagi suka-sukanya tinggal di EMS, jadi ditambah lagi, di extend lagi 1 tahun ya, sampai 5 tahun, nggak balik-balik ke Indonesia. Oke, Yuli, apakah bisa dijawab pertanyaannya? Masalah PhD ya, Kak? Iya sih, tapi atau mungkin gimana ini pertanyaan ini ya? Jadi Kesempatan buat PhD kali ya, availability-nya ada nggak untuk kuliah sambil kerja gitu ya maksudnya? Apakah? Ya, tapi tadi juga sudah dijelaskan sama Kak Sulham, mungkin sudah terjawab. Oke, itu saja. Nah, masih ada lagi ini satu pertanyaan yang tertinggal dari Ibu Andi Irmayanti Idris, ditujukan kepada semua narasumber. Mungkin sekaligus sebagai closing statement bagi semua narasumber yang hadir pada hari ini ya, memberikan semangat kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Saya akan persilahkan pertama kali kepada Pak Ihsan, mungkin ada closing statement, sekaligus menjawab pertanyaan terakhir dari peserta. Apakah ada punishment ketika kita mendapatkan beasiswa namun tidak mampu untuk menyelesaikan studi? Wow. Apakah itu akan berdampak fatal terhadap kampus kita? Oke, kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada Pak Ihsan untuk sekaligus memberikan closing statement pada seminar online hari ini. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Kalau untuk punishment, biasanya sih tidak ada ya. Cuman yang punishment-nya itu adalah kita harus membiayai kuliah kita sendiri. Itu kalau kasus Fulbright. Jadi ada beberapa orang yang beasiswanya itu hanya 3 tahun, tapi setelah itu habis, dan dia mencari beasiswa sendiri, biasanya diberikan oleh kampus, kalau memang dia bisa bekerja di kampus. Mungkin untuk closing statement dari saya adalah, sekali lagi beasiswa itu adalah jalan. Dan yang jadi tujuan itu adalah apa yang kita coba buat, apa yang kita coba kerjakan, apa yang kita coba ciptakan. Jadi beasiswa itu memang hebat, yang dapat beasiswa itu memang hebat, tapi kalau memang itu bukan jalannya, jangan berkecil hati. Kalau memang beasiswa Fulbright bukan jalannya, masih ada jalan LPDP, masih ada jalan Australian Awards, masih ada jalan beasiswa professional development, dan sebagainya. Jadi selalu pastikan yang pertama tujuan kita apa, dan beasiswa apa yang akan paling sesuai dengan jalan kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Iksan. Intinya dari penjelasannya adalah banyak jalan menuju Roma ya. Kalau gagal jalan yang satu, kita coba lagi jalan yang lain. There is a will, there is a way. Nah, seperti itu gambarannya. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Bu Dwi Ahrisa Putri untuk memberikan motivasi statement ataupun closing statement pada seminar online. Waktu dan tempat saya langsung persilahkan. Ya, kalau mengenai mahasiswa yang tidak selesai program di pertengahan ya, seperti yang dibilang tadi sama Pak Ihsan bahwa itu harus membiayai diri sendiri, dan yang kedua otomatis citra daripada sensei atau pemberi rekomendasi itu yang akan merusak ya sebenarnya beserta dengan kampus asal. Jadi bisa jadi ada kasus memang pernah untuk mahasiswa yang berasal misalnya dari kampus A itu harus diseleksi sedemikian ketatnya karena sudah ada mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi. Seperti itu. Dan saya berpesan untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mencari beasiswa, jangan patah semangat, karena sebenarnya kesempatan itu ada dibarengi dengan persiapan. Jadi kalau ada kesempatan tapi Anda tidak siap, maka akan susah untuk mendapatkan tujuan Anda. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas closing statement yang diberikan oleh Bu Dwi Ahrisa Putri. Jadi memang Bu Dwi ini sangat terkenal dengan orang yang well prepare ya. Jadi kira-kira itu pesannya, kalau mau berangkat ke luar negeri ya setidaknya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Oke, kesempatan ketiga saya berikan kepada Yuliana Ali. Silahkan ditanggapi pertanyaan terakhir sekaligus memberikan closing statement pada seminar ini.
Halo Kak. Ya, oke. Untuk pertanyaan tentang punishment ya kalau nggak selesai. Ya, betul. Sama sih kayaknya. Jadi nanti kalau kembali dan tidak salah tapi kayaknya lebih ke personal saja. Tapi saya tidak tahu juga tergantung kontrak yang ditandatangani ketika dapat beasiswanya. Apakah harus mengembalikan atau gimana. Tapi sejauh yang saya lihat LPDP kayaknya, saya tidak tahu ya apakah saya yang tidak update, kayaknya enggak deh ketika tidak berhasil ataupun DO. Nanti boleh dicek lagi gimana-gimana. Untuk closing statement-nya, harus dipercaya bahwa teman-teman ketika punya mimpi untuk daftar beasiswa, untuk lanjut ke luar negeri dan beasiswa, itu poin utamanya adalah kerja keras dan harus percaya dengan mimpinya. Gitu. Persistence. That's it, Kak. Thank you, terima kasih. Salam buat Kak Zulham. Ini juniornya di Max. Tadi hilang, jadi nggak sempat dengar penjelasan Kak Zulham. Salam. Oke. Salamnya diterima ya, Yuli. Terima kasih kepada Yuli yang sebenarnya hari ini sangat sibuk, tapi saya tetap meminta untuk bisa join bersama kami. Jadi kuncinya adalah persistence and consistent ya. Kalau sudah punya mimpi ya keep up your spirit and keep up your dreams. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada adik saya Nur Alim Bahmid. Ada yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih. Kalau masalah apa tadi ya? Masalah kalau nggak salah ya punishment. Setahu saya LPDP itu ada 2 regulasi sebenarnya. Pertama, kalau dia dengan sengaja meninggalkan itu dapat punishment, harus mengembalikan 2 kali lipat kalau nggak salah biaya yang dikeluarkan LPDP. Itu kontraknya, salah ya. Yang kedua, yaitu kalau dia DO, misalnya sudah melakukan sudah S2 selama 1 tahun ataupun 2 tahun tidak sanggup menyelesaikan itu DO sama kampus, itu LPDP membolehkan, nggak ada masalah. Artinya tidak ada punishment untuk hal itu. Kalau PhD sama halnya PhD, banyak kok teman-teman di sini yang ambil PhD, bukan banyak sih, ada beberapa gitu. Ada 1-2 orang Indonesia saya tahu, dia di bawah Kementerian Pertanian sama 2 kali ke beasiswa Kementerian Pertanian, dia dapat di situ, lanjut S3 di sini. Selama 1 tahun mereka tidak survive, proposal tidak mampu untuk diselesaikan. Nah, hal ini pembimbingnya merasa bahwa kamu tidak punya progres, ya udah pulang gitu. Nah, akhirnya beasiswanya menerima karena kasusnya memang orangnya tidak sanggup untuk melakukan itu. Tapi ada alternatif lain, ketika tidak dia boleh mencari kampus lain yang bisa membolehkan. Tapi itu tergantung beasiswa kita terima gitu. Nah, kalau misalnya dia beasiswanya IDB, Kementerian Pertanian kalau dia boleh, tapi kalau ada beasiswa lain yang membolehkan tuh ada juga, misalnya IDB, International Development Bank gitu, yang di Arab, itu membolehkan untuk cari kampus lain ketika gagal di Wageningen. Jadi tergantung kebijakan dan kontrak yang kita pada saat kita menandatangani kontrak tersebut dari beasiswa. Nah, kalau closing statement saya pribadi intinya kemanapun Anda berada, seluruh dunia gitu, ingat dari mana kau berasal. Kalau kamu berasal dari Indonesia, perlihatkan bahwa kamu orang Indonesia. Nah, siapa dirimu, perlihatkan. Karena orang ketika kita berada di luar, orang tidak akan melihat siapa kamu. Kamu adalah alim, tidak. Pasti mereka itu orang Indonesia. Jadi tunjukkan bahwa kamu orang Indonesia mampu bisa lebih baik daripada mereka. Itu aja sih dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pesan dan kesannya. Intinya adalah dimanapun berada, di negeri manapun, jangan lupa asalnya ya, untuk kembali mengabdi mungkin seperti itu. Untuk pemateri terakhir, Pak Zulham, mungkin ada pesan dan kesan ataupun closing statement yang ingin disampaikan kepada para audiens atau peserta seminar pada hari ini? Ya, tadi dulu masalah punishment ya, kayaknya kalau dikti itu dia serupa dengan LPDP. Jadi memang ada punishment, tapi jadi kan dikti dan LPDP itu sebenarnya mirip. Bedanya dari sumber dananya. Kalau dikti itu dari APBN,
kalau LPDP itu dari dana abadi, ya. Jadi aturannya juga mirip. Ada punishment, seingat saya ada punishment, tapi itu dilihat per kasuistik, ya. Jadi tidak bahwa karena tidak menyelesaikan studi lantas disuruh kembalikan 2 kali lipat, tidak. Seperti tadi dibahasakan Alim itu dilihat kasusnya kan, apa kata Alim tadi, jadi bisa saja diberikan punishment, bisa saja tidak, ya itu betul. Jadi misalnya ada yang tidak menyelesaikan karena sakit misalnya, itu kan tidak mungkin dipaksa dikembalikan 2 kali lipat misalnya. Atau karena dia bisa rasionalisasikan kenapa dia misalnya konflik dengan pembimbing, sehingga apa namanya dia harus butuh perpanjangan segala macam. Tapi kalau misalnya kasusnya itu karena human error, karena dianya, nah itu biasanya memang yang akan di blacklist, akan di punishment. Tapi kalau saran saya sebenarnya jangan memulai dari apa namanya, ini namanya kita mencari semangat untuk berburu beasiswa. Akhirkan masalah seperti itu kalau menurut saya. Biarkan itu prosesnya terjadi, ya. Karena memang ada juga kasus teman saya yang masalah kesehatan misalnya terganggu sehingga dia diberikan keringanan perpanjangan untuk beasiswanya. Jadi karena yang dapat beasiswa ini manusia, ya. Jadi mau tidak mau ada dinamikanya yang bisa terjadi dalam kehidupan. Untuk closing statement ya mungkin kita melihat proses beasiswa itu adalah sebuah proses yang dinamis, proses yang panjang. Jangan menganggap dapat beasiswa itu sudah selesai, tidak. Ya tetap ada prosesnya lagi. Mulai lanjut belajar, lanjut studi itu ada prosesnya, ada tantangannya masing-masing. Jadi kalau kita melihat kehidupan teman-teman yang terima beasiswa itu sebenarnya kayak semacam gunung es yang kita lihat itu cuma di puncaknya saja. Sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang mereka alami secara personal, sakit hatinya apa segala macam itu, perjuangannya segala macam itu tersembunyi di permukaan. Mungkin mereka tidak ceritakan segala macam, dan itu terjadi biasanya prosesnya bukan pada saat mengejar beasiswa saja, tetapi ketika sementara studi. Saya punya teman satu orang, dia di Bristol kalau tidak salah, dia sudah S3. Karena di semester 1 dia menceritakan itu proposalnya sampai dibuang ke lantai sama pembimbingnya. Dia dipermalukan. Ya, tapi menjadi cambuk bagi dia. Dia selesai lebih cepat malah dari saya, 3 tahun dia selesai. Sekarang dia sudah postdoc di universitas yang sama, di bawah profesor yang sama. Ya, jadi ini ada proses yang panjang. Ya, jangan melihat proses beasiswa ini hanya sekedar sampai diterima, tetapi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah itu. Dan itu yang kita harus selalu bersiap untuk melihat proses tersebut. Jangan mempatok bahwa tujuan kita adalah menerima beasiswa, bukan. Tapi lihatlah proses jangka panjangnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, itu tadi berbagai closing statement dari para speakers kita pada hari ini. Terakhir ditutup oleh kakanda saya Kak Sulham bahwa mendapat beasiswa itu bukan hidup kita sudah selesai ya, tapi hidup baru akan dimulai lagi. Dan ketika ada masalah dibiarkan saja mengalir ya, let it flow, tidak usah terlalu dipikirkan, dan jangan di awal-awal sudah berniat mau menyerah. Jadi kalau sudah terlanjur dimulai, setidak-tidaknya harus diakhiri. Kira-kira seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya kami berharap kepada semua peserta untuk meng-on-kan kameranya, karena kami ada sesi foto-foto dulu ya. Mungkin seperti itu. Kami berharap untuk semua peserta bisa meng-on-kan kameranya, karena panitia akan melakukan sesi foto-foto sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini. Sekali lagi mohon kepada seluruh peserta untuk meng-on-kan segera kameranya, karena setelah ini acara akan segera ditutup. Panitia kalau sudah selesai mau dikasih aba-aba ya ke saya ya.
Gimana panitia? Apa sudah selesai? Semua smile ya, smile. Kami ulang ya Kak ya. Oke, mohon untuk stay tune di Zoom-nya masing-masing ya. Fotonya masih akan diulang kembali. Oke, 1, 2. Gimana? Sudah? Oke. Oke, sudah ya. Bapak Ibu sekalian beserta mahasiswa yang kami banggakan, sesi presentasi dari masing-masing pemateri sudah selesai, sesi foto-foto juga sudah selesai. Jangan lupa bagi yang membutuhkan sertifikat, karena tujuan utama pertemuan hari ini itu bukan satu-satunya buat sertifikat ya, tapi alangkah afdolnya kalau ada sertifikatnya. Itu ada dibagikan di share link di room chat sama panitia. Silahkan diisi. Jika sudah diisi itu secara automatically sertifikatnya akan terkirim ke email Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian beserta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, saya mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses seminar online pada hari ini terdapat kesalahan maupun kekurangan yang kami tentunya tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih atas atensinya sudah hadir bersama kami di sini. Mudah-mudahan dari pemateri 1 sampai 6 ada manfaat yang bisa didapatkan dan mungkin bisa menambah semangat kita untuk kembali berburu beasiswa, baik itu beasiswa dalam negeri maupun beasiswa luar negeri, terutama yang scholarship hunters ya, untuk mau lanjut studi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.